Kalau ditanya tentang omset, mungkin di angka 10 juta lah per bulan. Jadi bagi saya itu luar biasa. Soalnya kalau bekerja ikut orang lah, kalau sekelas pabrik di Nganjuk kan UMR-nya nggak sampai segitu. Jadi ini alhamdulillah cukup bagi saya ini wow gitulah, nggak kebayang bisa mendapatkan per bulan sampai 10 juta. Awalnya saya itu merantau itu di luar Jawa. Tapi saya punya prinsip, sampai kapan sih saya merantau? Jadi saya berpikir kalau saya punya gaji, saya tabung. Nah, setelah saya tabung, ini uangnya untuk apa sih? Apa buat usaha aja biar enak? Kalau saya merantau terus, nggak mungkin lah sampai tua masa merantau terus. Akhirnya saya punya berpikiran apa usaha lele ya gitu. Jadi uang saya tabung, teman saya yang mengelola. Saya tetap di Kalimantan itu waktu itu. Waktu usahanya meningkat, berkembang, saya pulang, resign dari perusahaan. Saya dulu itu bekerja di pertambangan batubara. Ya jujur, kalau masalah gaji ya lumayan, tapi jauhnya itu loh, masa 3 bulan baru pulang, 6 bulan baru pulang, kan bagi saya kurang nyaman. Saya punya berpikir gini, saya ingin mendapatkan uang penghasilan tapi dengan cara mudah, nggak jauh-jauh gitu loh. Akhirnya ya ini ketemu budidaya lele ini sekarang. Soalnya kenapa ya kok saya memilih lele? Di daerah saya, Kecamatan Wilangan, itu perikanan kayaknya bukan kurang, memang kayak nggak ada gitu. Orang usaha lele itu nggak ada. Saya mempunyai ide, apa mungkin ikan ya? Soalnya saya kan juga hobi dengan ikan. Kalau pekerjaan sama hobi itu cocok. Nah, dapuk. Wah, pasti enak, menyenangkan, nggak terbebani gitu. Awalnya sih pernah nyoba nila, tapi ternyata nila itu panennya lambat. Terus satu kolam itu kalau dibandingkan dengan lele, diameter 3 itu cuma muat 1000 karo nila. Kalau lele bisa 5000, 6000 ekor. Benihnya sampai bisa 6000 ekor. Saya emang berpikiran budidaya lele itu gampang banget. Wah, pasti laku ini. Tapi ternyata nggak segampang itu. Yang pertama sih, waktu lele mambek itu kayak persaingan kan banyak pasar. Jadi lele saya itu nggak kejual. Tapi saya punya ide, punya solusi itu. Yang pertama saya buka pemancingan. Akhirnya antusias warga itu banyak. Yang daftar, saya pasang brosur, bikin banner, saya tancapkan di perempatan. Wow, itu banyak sekali antusias warga yang ikut mancing. Itu kalau di lele mambek ya. Kalau masalah penyakit itu juga banyak. Saya nggak mengira kalau lele itu mempunyai banyak penyakit. Ada moncong putih, sirip merah, terus penyakit kuning, penyakit jamur. Tapi kan kalau kita nggak langsung menghadapi, maksudnya nggak menanggulangi, nggak berperang, ya kita nggak tahu nanti hasilnya. Yang penting berani dulu. Ya akhirnya alhamdulillah saya bisa mengobati, bisa mengatasinya. Itu tantangan gitu. Waktu awal saya budidaya ikan lele itu susah cari penjual dulu. Tapi saya itu sering upload di Facebook, misalkan ya lele siap panen 4 kintal, siap panen 2 kintal. Tapi kadang persaingan banyak. Tapi saya kan
aktif bikin konten. Akhirnya banyak orang yang melihat konten saya tertarik. Wah, ini lokasinya di mana? Akhirnya datanglah Lele Balap menghubungi saya. Itu dari Jawa Tengah, Lele Balap. Jauh itu besar loh, supplier besar itu. Sekali ngambil 1 ton. Pakan alternatif itu emang bisa meningkatkan keuntungan. Tapi jangan sampai salah pilih. Kemarin saya pernah sih gini, ceritanya gini. Mas, saya pesan pakan alternatif jeroan ya. Ya bener itu jeroan. Datang, pepek. Ternyata itu nggak bisa dimakan. Soalnya salah, itu rempelo ampla itu loh. Kalau hati kan ya juga jeroan, usus jeroan. Ampla juga jeroan, tapi ternyata salah, yang dikirim itu ampla. Ya akhirnya kebuang di sungai. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah pilih pakan alternatif. Selain peternak, saya itu juga aktif membuat konten. Ya seperti konten-konten TikTok lah, edukasi atau tentang hiburan. Dan akhirnya video saya itu sering FYP, alhamdulillah. Dan akhirnya dikenal banyak orang. Ya seperti orang dinas perikanan. Salah satunya ya penyuluh menghubungi saya, lokasinya di mana. Akhirnya datang ke sini. Kenalah saya dengan Pak Ellen. Itu adalah penyuluh saya. Dengan adanya penyuluh, alhamdulillah, akhirnya setiap saya produksi itu pasti didata. Dan dengan data itulah akhirnya menyebar data saya ke seluruh kabupaten. Nah, bukan hanya itu, untuk perizinan saya dipermudah dan akhirnya bisa membentuk kelompok yang bernama Kreativis. Itu juga dari dinas perikanan yang penyuluh itu tadi. Harapan saya itu ingin merajai dunia perlelaian di Kabupaten Nganjuk. Itu target awal. Emang kolam saya itu sedikit, tapi itu mimpi saya. Tapi ya nggak bisa instan, tahap demi tahap. Nah sekarang kan 12 kolam. Saya ingin buka pemancingan dulu lah untuk menarik ya para hobi pemancing. Akhirnya kan dia dapat lele dibawa pulang, menikmati lele. Kok enak lele. Akhirnya kan menyukai ikan. Nah saya kedepannya ingin memperbanyak kolam saya sebanyak-banyaknya, pokoknya nggak tahu sih sampai seberapa jumlahnya, nanti nggak tahu. Yang penting ya niat, bismillah gitu. Perkenalkan, nama saya Budi Fitra Setiawan, biasa dipanggil dengan nama akrab Budi Kreator. Usia saya 31 tahun dan belum menikah. Saya mempunyai budidaya ikan lele yang berada di Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.